Sampai mereka di dalam. Di situ mereka emang langsung ngeliat nasi goreng yang udah terbungkus rapi di atas meja ruang tamu. Mereka deketin tuh. Nah di situ tiba-tiba mereka ini nyium bau anyir ya. Dan di waktu bersamaan juga mereka ini denger. Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, di treat horror kali ini aku ada supan creepy lagi nih buat kalian. Ini kisahnya ya menurut aku ini serem banget lah. Jadi ya kayak biasa lah. Jadi pas aku baca-baca ceritanya ya aku langsung mikir sih. Kalian harus tahu nih ceritanya. Oke lah, langsung aja kita ke ceritanya. Tapi kayak biasa sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum join dengan kita di sini para Rizkripers, kalian bisa join dulu pastinya dan subscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya biar kalian dapat notif pas aku upload video terbaru. Karena di sini kita bakal terus penuhin asupan creepy setiap minggunya. Kayak biasa sebelum mulai juga siapkan cemilan dan minuman kalian, cari posisi ternyaman juga, redupkan lampunya, kita mulai ceritanya. Ini kisah yang terjadi di suatu wilayah yang masih berada di kawasan Jogja gitu. Dan ini kisahnya menceritakan sebuah keluarga yang mana keluarga ini tuh semacam melakukan pesugihan dan menumbalkan anak sedarahnya. Dan cerita ini juga itu diceritakan dari penulis tweetnya yang mana ini ceritanya bersumber dari masyarakat desa gitu. Jadi sudut pandangnya ini sudut pandang masyarakat desa ya. Nah jadi ini terjadinya itu 20 tahun yang lalu ya. Jadi itu sekitaran tahun 2000 atau 2001 gitu ya. Nah jadi keluarga ini ya, keluarga yang melakukan pesugihan ini, mereka ini beranggotakan 5 orang ya. Di antaranya itu bapak, ibu, dan ketiga anaknya. Dan di antara ketiga anaknya juga itu salah satunya anak angkat. Jadi yang duanya doang nih anak kandung gitu. Tapi soal nama-nama dari keluarga ini tuh nggak diceritain juga ya. Jadi cuma disebutin ya bapak, anak kandung, dan anak angkat kayak gitu aja sih. Dan keluarga mereka ini ya awalnya di desa itu emang dikenal sebagai keluarga pengusaha yang sukses lah. Mereka juga emang dikenal masyarakat emang ya keluarga yang baik, rendah hati, dan suka berbagi juga. Awalnya masyarakat desa emang nganggap mereka itu emang positif lah, baik gitu. Awalnya kayak gitu. Lalu awal mulanya nih muncul asumsi yang aneh-aneh dari masyarakat. Itu bermula dari salah satu warga gitu ya. Itu nggak sengaja ngelihat bapak dari keluarga itu kayak menaburkan sesuatu di sekitaran rumahnya. Yang dia lihat itu kayak sedang melakukan semacam ritual yang aneh-aneh kayak gitulah. Nah jadi kalian ngerti lah ya kayak gimana mulut tetangga. Jadinya soal isu itu pun ya, soal isu yang aneh-aneh yang mereka ini dianggap semacam melakukan pesugihan itu langsung menyebar luas gitu. Akhirnya banyak masyarakat desa pun tahu, yang mana itu masyarakat desa pun banyak yang percaya. Pastinya banyak juga yang nggak percaya gitu kalau keluarga bapak itu ya itu melakukan pesugihan. Jadi saat itu tuh banyak masyarakat desa itu kayak udah 50-50 kayak gitulah. Ada yang percaya dan ada yang enggak. Akhirnya banyak warga desa itu makin percaya gitu kalau keluarga ini tuh melakukan pesugihan. Itu karena suatu kejadian ya, yang mana kejadian ini itu menimpa salah satu anak perempuan dari keluarga itu, yang mana ini anak kandungnya. Nah itu kejadiannya anak perempuannya ya, itu meninggal secara mendadak dan misterius. Padahal sehari sebelum dia meninggal ya, itu kemarin malamnya warga itu masih ngeliat gitu kalau anak dari keluarga itu tuh masih main gitu, nggak kelihatan sakit sama sekali, itu nggak ada. Tiba-tiba meninggal kayak gitu secara mendadak dan misterius. Nah karena ini nih warga pun itu makin percaya gitu ya. Mereka mulai mikir lah, kayaknya bener gitu kalau keluarga bapak ini ya itu melakukan pesugihan. Dan asumsi masyarakat desa pun itu makin diperparah karena ada lagi nih kejadian yang menimpa anak kedua dari keluarga itu, yang mana ini juga itu anak kandungnya. Nah kejadiannya ya itu bermula pas subuh gitu ya. Jadi ibu dari keluarga itu tuh subuh-subuh itu keluar rumah itu minta tolong ke warga gitu. Jadi ibu itu tuh udah panik kayak gitulah minta tolong. Akhirnya warga pun nanya kan kenapa gitu. Katanya anaknya itu di rumah udah kejang-kejang. Akhirnya itu masyarakat pun ngumpul gitu ya. Itu niatnya mau ngebantuin dan ngeliat anak dari ibu itu gitu. Akhirnya mereka ke rumah lah. Di situ mereka emang ngeliat ya anak ibu itu kejang-kejang. Dan saat kejadian itu juga, subuh itu juga ya, bapak dari keluarga itu tuh sedang gak ada di rumah. Makanya nih keluarga masyarakat desa pun itu makin curiga lagi kan. Di situ warga ngeliat ya, anaknya itu emang udah dalam keadaan ketakutan dan terus-terusan minta tolong. Dan yang ngerinya nih, anaknya itu ya, itu terus-terusan nunjuk ke suatu arah sambil ngomong kayak gini. Jangan kesini, pergi sana, pergi, aku gak mau. Yang seolah-olah ya
anak itu tuh kayak menolak sesuatu yang akan datang, yang mana mereka di situ nggak ngelihat apapun, yang seolah anak itu cuma yang ngelihat gitu loh, kayak ada sesuatu di situ. Setelah berhari-hari keadaan anaknya itu kayak gitu terus gitu ya, sampai ibunya ini pun bingung gitu, ini kenapa sih kayak gitu. Akhirnya ibunya ini pun itu mau ngobatin lah ya anaknya itu, semacam ke orang pintar, mau ngobatin juga itu ke rumah sakit kayak gitu. Tapi anaknya itu terus nolak dan memberontak, yang akhirnya ya setelah beberapa lama anaknya terus-terusan kayak gitu, akhirnya anaknya pun itu meninggal. Dan dari kejadian ini ya, dan masyarakat juga yang menyaksikan kejadian ini, banyaknya kejanggalan dan keanehan gitu ya dari kejadian ini. Mereka tuh makin yakin gitu, kayaknya keluarga itu tuh melakukan pesugihan dan menumbalkan anak sedarahnya. Tapi masih banyak juga ya warga yang nganggap ya itu semacam kebetulan aja gitu loh. Setelah kejadian itu semua, banyak masyarakat desa secara perlahan itu kayak mulai menjauhi keluarga itu lah. Itu mungkin masyarakat desa kayak takut gitu ya. Dan mereka pun itu mulai mengucilkan keluarga itu karena melakukan pesugihan. Dan setelah kejadian itu juga, tepatnya setelah meninggalnya kedua anak kandung dari keluarga itu keluarga itu ya dari bapak dan ibu itu mendadak kayak taubat gitu. Mereka pun itu sampai umroh. Tapi pas mereka pulang umroh, mereka ini mendadak kayak miskin gitu loh. Karena ya usaha si bapak itu bangkrut. Karena kan si bapak ini emang pengusaha kan. Nah saat itu usahanya pun itu bangkrut. Dan di waktu bersamaan juga si bapak dan ibu itu tiba-tiba sakit, yang mana mereka ini tuh emang sakit yang nggak bisa bangun lagi lah. Sampai akhirnya ya nggak lama dari situ ibunya pun itu meninggal dunia, yang mana saat itu yang tinggal dari keluarga itu cuman si bapak dan satu anak angkatnya, yang saat itu bapaknya pun itu sakit yang udah nggak bisa bangun lagi, yang emang diurus gitu dengan satu anak angkatnya yang emang satu-satunya yang tersisa. Jadi sorry banget nih kalau kalian agak risih gitu ya dengernya kalau aku banyak kalimat keluarga itu, karena di sini emang nggak dinamakan, jadi ya aku nggak ada pilihan lain gitu cara menjelaskannya. Ya satu-satunya cara menjelaskannya dengan kalimat keluarga itu. Oke, nggak apa-apa ya. Dan karena emang udah jatuh miskin ya, yang mana sebelumnya rumahnya itu megah dan bagus, itu sampai kelihatan gak terurus lagi gitu loh. Itu mungkin karena mereka emang gak punya biaya dan gak punya tenaga lagi gitu ya buat ngurus rumahnya. Makanya tuh rumahnya tuh kayak gitu. Nah jangan kan buat ngurus rumah ya, mereka buat makan sehari-hari pun itu udah sulit banget, karena mereka emang selalu dibantu dengan beberapa masyarakat desa yang ada di sana gitu. Jadi emang ada ya beberapa warga itu kayak ganti-gantian itu nyumbang ngasih makanan gitu buat mereka. Karena saat itu nggak ada satupun keluarga atau saudara dari keluarga itu yang mau ngebantu gitu. Jangan kan ngebantu, yang jenguk pun itu nggak ada. Jadi mereka itu ya bapak dan anak angkatnya itu emang bener-bener hidup ya di bawah rasa kasihannya masyarakat desa di sana. Lalu nih, saat mereka udah tinggal berdua gitu ya, itu si bapak dan anak angkatnya, itu mereka pun itu ngalamin kejadian lagi, yang mana ini gangguan yang menurut aku benar-benar aneh dan ngeri sih. Nah itu kejadiannya pas malam gitu ya, si anak itu lari lah keluar rumah, itu minta tolong gitu, histeris minta tolong ke warga. Nah jadi karena warga juga ngelihat anaknya yang sedang dalam keadaan histeris gitu kan, dia tuh nanya kenapa kenapa gitu. Akhirnya si anak ini jelasin lah, katanya ya malam itu dia ngeliat cahaya merah itu masuk ke rumahnya, dan di waktu bersamaan juga dia tuh dengar ledakan besar itu dari atap rumahnya, yang dia sendiri tuh nggak ngerti apa. Pokoknya dia tuh nggak tahu lah itu apa dan kenapa bisa kayak gitu. Nah akhirnya warga heran gitu kan, bingung juga. Akhirnya warga datengin lah rumahnya gitu, maksudnya itu untuk ngecek. Tapi pas warga ngelihat rumahnya itu nggak ada terjadi apapun di sana. Tapi dia ini ya itu benar-benar udah dalam keadaan ketakutan banget gitu. Dan di situ juga si anak angkat dari keluarga ini itu menceritakan, katanya ya sebenarnya dia tuh udah beberapa kali, bahkan setiap maghrib itu ngalamin gangguan. Yang mana gangguannya ya, setiap maghrib dia itu selalu denger suara wanita ketawa. Tapi pas dia cek itu nggak ada apapun. Dan itu kejadiannya bener-bener setiap maghrib. Karena di situ dijelaskan surup gitu ya. Jadi surup itu artinya maghrib. Nah di situ warga yang denger itu ngerasa ngeri kan pastinya. Nah kejadian ini ya
Itu bukan cuman sekali ya, tapi setelah kejadian itu ya, itu udah beberapa kali lah. Jadi setiap rumahnya itu ngalamin gangguan ya, anak angkatnya itu tuh selalu minta pertolongan warga. Bahkan anak angkatnya itu selalu sering banget itu menjerit dari rumahnya minta tolong. Nah jadi karena udah sering banget kejadiannya kayak gitu, warga pun itu udah ngerasa nggak nyaman gitu kan dengan kondisi anaknya ini yang terus-terusan minta tolong. Akhirnya warga itu semacam kompromi gitu, gimana nih masalah ini gitu, maksudnya dibicarain gitu ya. Akhirnya warga ini mutusin mereka ini buat manggil satu orang pinter, itu maksudnya buat meriksa apakah ada aktivitas goib di rumahnya gitu ya. Kalau emang ada, itu emang mau langsung dibersihkan. Akhirnya warga pun itu ngumpul dan udah ngebawa satu orang pinter gitu ya, atau orang ahli spiritual kayak gitulah, untuk ngebersihin aktivitas goib yang ada di rumahnya. Tapi saat warga datang yang udah ngebawa orang pinter, yang anehnya ya, di situ anak angkatnya itu malah ngelarang gitu warga ini untuk ngelakuin pemeriksaan di rumahnya. Nah di sini nggak dijelasin juga ya apa alasan anak itu tuh nahan warga. Warga juga itu mungkin nggak tahu ya apa alasan dari anak itu. Akhirnya karena warga datang yang rame gitu kan, ditambah mereka juga emang udah ngebawa orang pinternya, akhirnya si anak itu ngalah gitu. Akhirnya pemeriksaan pun itu dilakukan lah ya, yang pastinya itu dengan metode yang kita nggak ngerti ya, itu semacam spiritual kayak gitulah. Setelah pemeriksaan pun dilakukan, baru nih ketahuan ternyata emang bener kalau si bapak ya atau pemilik rumah itu melakukan pesugihan yang menumbalkan anak saudaranya dengan jin sekutunya. Tapi setelah si bapak memutuskan untuk taubat dan menghentikan pesugihannya, jadi jin sekutunya itu malah marah gitu. Karena mungkin sebelum pesugihannya ya, itu ada perjanjian pesugihan yang mana itu mungkin pesugihannya itu nggak boleh dihentikan gitu ya. Tapi karena si bapak menghentikan, jadi jinnya itu marah. Dan itulah penyebab dari kematian istrinya, penyebab bapaknya ini sakit-sakitan, dan penyebab mereka jatuh miskin. Dan juga itu semua penyebab dari gangguan yang mereka rasakan di rumah itu. Dan orang pintar itu juga ya, ternyata itu menemukan semacam bungkusan yang ada di sekitaran rumahnya. Yang mana kata orang pintar itu ya, bungkusan itu ada hubungannya dengan pesugihan dan nyawa si bapak. Yang katanya kalau bungkusan itu diambil dan dimusnahkan, itu taruhannya nyawa si bapak. Tapi itulah satu-satunya cara untuk menghentikan pesugihannya dan ngusir semua makhluk goib yang ada di rumah itu gitu. Awalnya si anak itu sama sekali nggak percaya gitu ya dengan penjelasan orang pinter itu. Dan dia juga pastinya itu nggak rela lah kalau nyawa bapaknya itu dijadikan bayaran untuk menetralkan rumahnya dari gangguan goib gitu. Tapi setelah sekian lama ya, bapaknya pun itu nggak sembuh-sembuh. Dan dia juga itu udah nggak kuat lagi gitu ya dengan teror goib yang ada di rumahnya. Barulah akhirnya dia ini percaya dan orang pintar itu dan terpaksa mengikhlaskan nyawa bapaknya. Mungkin dia udah mikir gitu ya, daripada bapaknya itu sakit-sakitan terus, ya lebih baik meninggal gitu. Seenggaknya bapaknya ini itu nggak merasakan penderitaan dari sakit yang seolah nggak akan pernah sembuh lagi. Ya udahlah, dari sini akhirnya ya bungkusan itu pun diambil dan dimusnahkan. Dan bener aja, beberapa hari dari situ ya bapaknya pun itu meninggal dunia. Setelah si bapak meninggal ya, jadi yang tinggal di rumah itu cuman anak angkatnya ini aja tuh sendiri. Yang mana saat itu setelah lama juga gitu ya, rumahnya pun itu makin kelihatan gak terawat lagi ya, karena yang tinggal di rumah itu cuma anaknya kan. Dan saat itu anaknya pun itu udah terpaksa kerja gitu ya, kerjanya pun itu cuma kerja serabutan aja lah, yang mana itu ya kira-kira buat bertahan hidup aja gitu kerjanya. Nah lalu nih warga pun memperhatikan gitu ya. Jadi ada suatu waktu, biasanya anaknya ini, anak angkat ini ya, itu selalu kelihatan gitu. Kalau dia keluar rumah, dia masuk rumah, pokoknya kalau dia beraktivitas di rumahnya itu selalu kelihatan. Nah tapi udah beberapa minggu gitu ya, warga memperhatikan kayak ada yang aneh gitu. Kenapa sih anak ini kok nggak kelihatan lagi keluar rumah atau masuk rumah gitu? Pokoknya nggak kelihatan ada aktivitas lagi dari rumah itu. Nah akhirnya warga curiga kan. Akhirnya warga ngecek nih. Pas ngecek itu mau dicek kan ke dalam rumahnya. Jadi karena pagarnya kekunci, jadi warga cuman dari depan aja tuh manggilnya. Tapi pas dipanggil itu nggak ada yang nyaut. Nah warga pun itu makin curiga lagi kan. Akhirnya warga itu ngumpul gitu ya, bicarain lah masalah ini. Akhirnya mereka pun datengin lagi rumahnya dan masuk paksa gitu ya ke rumahnya. Tapi sampai mereka nyampe di teras rumah itu ya, mereka tuh langsung nyium bau anyir gitu.
Nah di sini mereka ini makin curiga lagi kan, kenapa nih gitu. Akhirnya mereka pun itu ngedobrak pintu rumahnya. Dan saat mereka masuk rumah, ternyata si anak itu udah gantung diri di ruang tamu rumahnya. Sejak kejadian ini ya, rumah keluarga mereka pun itu udah bener-bener kosong lah. Jadi pastinya itu udah nggak terawat lagi kan, karena lama kelamaan itu rumahnya pun emang udah kelihatan kayak nggak berpenghuni karena rumputnya pun itu udah mulai tinggi, rumahnya pun itu udah mulai berjamur gitu kan. Pokoknya kelihatannya emang rumah yang nggak dihuni manusia. Tapi ternyata rumah itu dihuni dengan makhluk goib gitu loh. Karena ternyata ya makhluk goib yang ada di rumah itu nggak sepenuhnya hilang. Karena kan sebelumnya rumah itu udah dinetralkan kan dengan orang pinter gitu yang udah ngambil bungkusan itu kan. Katanya kalau bungkusan itu diambil dan dimusnahkan, jadi uh, semua aktivitas goib yang ada di rumah itu jadi hilang. Tapi ternyata enggak. Dan aktivitas goib yang ada di rumah itu emang udah buat masyarakat desa di sana itu bener-bener resah banget lah. Karena sejak rumahnya kosong ya, banyak nih pengakuan dari warga. Katanya mereka itu sering banget denger wanita ketawa pas maghrib. Bukan cuman itu ya, mereka juga itu sering banget ngeliat cahaya merah yang berkedip dari dalam rumah itu. Dan ada kejadian juga yang mana ini pengakuan dari warga juga ya katanya. Yang mana warga itu yang ngelewat depan rumahnya ya, itu sering banget mereka ini denger dari dalam rumahnya ya, itu kayak ada suara keramaian. Nah pas dicek, tapi di dalam rumah itu nggak ada siapapun. Rumah itu benar-benar kosong gitu loh. Nah jadi karena kejadian itu ya, akhirnya rumah itu pun tersebar lah, jadi rumah angker kayak gitu. Sampai tetangga dekat gitu ya, maksudnya rumah yang dekat dengan rumah keluarga itu tuh bener-bener gak nyaman lah, karena mereka itu selalu ketakutan. Yang akhirnya karena tersebar gitu ya, soal rumah keluarga itu yang angker, akhirnya nyampe nih ke saudara dari bapak, almarhum bapak dari pemilik rumah itu. Saudaranya almarhum bapak gitu ya, itu berencana mau menetralkan rumah itu untuk dijual. Tapi setelah dia manggil orang pintar gitu kan untuk membersihkan dan menetralkan rumahnya dari aktivitas goib, tetap aja tuh gagal, sama sekali gak berhasil. Yang mana saat itu masyarakat desa pun itu masih tetap ngerasain ya aktivitas goib yang ada di rumah itu. Biarpun rumah itu gagal dibersihkan, tapi saudara dari pemilik rumah itu tetap tuh ngejual rumahnya. Tapi emang gak ada yang mau ngebeli karena calon pembelinya itu selalu berpikir dua kali gitu, karena mereka nggak mau ngambil risiko yang aneh-aneh kan, karena rumah itu emang ada aktivitas goibnya. Akhirnya warga desa pun itu turun tangan lagi lah. Ya mungkin saudaranya ini minta tolong gitu kan dengan warga desa di sana. Akhirnya mereka pun turun tangan lagi, mereka pun manggilin lagi nih orang pinter untuk menetralkan rumah itu, tapi tetap aja gagal gitu. Yang seolah ya makhluk goib yang ada di rumah itu benar-benar sulit banget untuk disingkirkan. Singkat cerita nih, beberapa tahun kemudian akhirnya rumah itu disewakan dengan orang yang berasal dari luar Jawa gitu. Yang mana mereka nyewa rumah itu tujuannya untuk usaha. Tapi baru sebentar ya mereka tinggal di situ, yang mana belum setahun gitu ya mereka tinggal di rumah itu, mereka pun itu langsung pindah lagi. Karena katanya ya mereka itu emang ngalamin gangguan yang mengerikan di rumah itu. Tapi saat itu mereka sempat cerita juga ya, yang nyewa di rumah itu sempat ceritalah ke warga gitu, yang katanya mereka itu sering banget ngalamin gangguan dan mereka pun itu sering ngeliat gitu ya, kayak ada sosok yang menampakkan wujudnya ke mereka, yang mana itu sosok wanita berbadan ular. Dan salah satu dari mereka juga itu pernah mimpi. Jadi di mimpinya ya ada sesuatu yang meminta tumbal manusia, yang mana mereka nggak ngerti lah itu mimpinya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, itu nggak ngerti gitu. Tapi masyarakat desa tahu kan kalau pemilik rumah itu emang udah melakukan pesugihan dan menumbalkan manusia, yang mana itu anak kandungnya sendiri. Lalu setelah mereka pindah gitu ya dari rumah itu akhirnya nggak ada lagi tuh yang berani buat nyewa. Dan si saudara dari pemilik rumah itu ya yang menyewakan rumah itu ke orang lain, itu akhirnya pasrah lah, karena rumah ini dinetralkan nggak bisa, dijual pun nggak laku, disewa pun itu nggak ada yang mau. Akhirnya dia itu benar-benar pasrah lah, yang akhirnya bodo amat lah ngebiarin rumah itu. Dan soal gangguan-gangguan ya yang ada di rumah itu terus terjadi, yang mana seolah ya makhluk yang ada di rumah itu emang benar-benar nggak bisa disingkirkan gitu loh. Yang akhirnya masyarakat desa di sana pun sampai terbiasa
Tapi untuk mereka pendatang atau warga baru gitu ya, ataupun pedagang yang cuman sekedar lewat, itu sering banget ngalamin gangguan-gangguan yang buat mereka itu benar-benar nggak nyaman gitu, terutama saat lewat di depan rumah keluarga itu. Salah satunya ya, ini kejadian yang nimpa tukang nasi goreng gerobak yang kebetulan saat itu tuh sedang lewat gitu di depan rumah keluarga itu. Nah, itu kejadiannya malam gitu ya. Dan saat itu warga ngeliat tukang nasi goreng itu keluar tuh dari pagar rumah keluarga itu gitu loh. Nah, karena warga tahu kan rumah itu tuh kosong gitu, nggak ada penghuni, udah lama nggak ada penghuninya gitu. Jadi itu langsung disamperin lah orang itu ya, tukang nasi goreng itu. Pas disamperin langsung ditanya gitu, dari mana mas kayak gitu. Nah, mas-mas nasi gorengnya bilang dari dalam gitu, baru ngantar nasi goreng. Nah, di situ harga pun langsung ngejelasin lah. Enggak mas, di sini rumahnya kosong gitu. Itu beneran manusia apa enggak gitu, kata warga kan. Itu rumahnya udah lama kosong mas kayak gitu. Nah, di situ malah mereka tuh kayak berdebat kecil ya. Mas-mas nasi gorengnya malah bilang lagi, enggak kok gitu. Di dalam itu ada ibu-ibu yang barusan pesan nasi goreng. Malah dia udah bayar loh katanya. Ya udah akhirnya di situ warga desa pun ya itu langsung bilang gitu, mana duitnya coba lihat, mungkin aja kan duitnya itu udah berubah jadi daun ataupun kayak gimana lah. Nah pas dicek ternyata beneran dong, duitnya itu duit beneran. Nah karena emang uang beneran ya, di sini warga pun sempat mikir gitu, apa emang di dalam emang ada orang gitu ya. Akhirnya warga pun itu ngecek lah, masuk ke dalam gitu. Nah sampai mereka di dalam, di situ mereka emang langsung ngeliat nasi goreng yang udah terbungkus rapi di atas meja ruang tamu. Mereka deketin tuh. Nah di situ tiba-tiba mereka ini nyium bau anyir ya. Dan di waktu bersamaan juga mereka ini dengar suara geraman dari lantai atas. Nah disitulah seketika itu semuanya ya warga yang ada di dalam itu langsung panik lah, keluar tuh lari dari rumah itu. Nah di situ mas-mas tukang nasi gorengnya pun itu heran kan, lah kok lari gitu, karena saat itu mas-mas nasi gorengnya itu nunggu di depan gitu loh. Lalu di situ ya mereka pun itu ngejelasin lagi tuh dengan mas-mas tukang nasi gorengnya, kayaknya bener gitu, ibu-ibu yang beli nasi goreng tadi itu kayaknya bukan manusia mas gitu katanya. Ya udah di situ mereka tuh semua takut gitu ya, terutama tukang nasi gorengnya itu udah merinding banget gitu, kelihatannya udah ketakutan banget lah. Nah sampai akhirnya di situ masyarakat pun ya warga pun itu nyaranin, kalau bisa duit yang dari demit itu ya itu dibuang aja gitu, takutnya ada apa-apa. Akhirnya bener tuh dia langsung ngebuang duit itu ya, karena takut kan berurusan dengan makhluk begituan gitu. Ya tapi di sini mereka pun itu nggak tahu ya kenapa bisa duitnya itu duit beneran, dari mana tuh demit dapat duit ya, itu nggak ada yang tahu sih. Setelah itu ya mas-mas nasi gorengnya pun itu emang udah kelihatan ketakutan banget gitu ya, akhirnya dia itu pamit lah pulang. Dan sejak itu juga itu mas-mas nasi gorengnya itu nggak pernah balik lagi loh ke desa itu, karena emang udah ketakutan ya, mungkin trauma dengan kejadian malam itu. Dan kejadian ini bukan cuman menimpa tukang nasi goreng itu ya, tapi menimpa banyak orang yang emang pendatang baru dan pedagang lain gitu. Tapi kebetulan ya mas-mas nasi goreng ini tuh emang menceritakan secara langsung gitu ke warga, karena emang kepergok juga kan, dan warga mungkin yang lainnya itu nggak kepergok, jadi ya warga pun nggak sempet tahu gitu soal kejadian yang mereka alamin gitu saat mereka ini ngelewatin di depan rumah keluarga itu. Nah karena kejadian itu ya, kejadian soal gangguan-gangguan yang ada di rumah itu, akhirnya warga pun ini mikir balik lagi nih, kayaknya ya desa mereka itu udah jadi kesan menakutkan gitu karena gangguan-gangguan yang ada di rumah itu. Akhirnya mereka kompromi lagi kan, akhirnya mereka kepikiran lagi nih buat menetralkan rumah itu lagi, biarpun sebelum-sebelumnya udah gagal ya, tapi mereka ini mau coba lagi gitu loh. Yang kali ini mereka itu mau membersihkan rumah itu ya, itu langsung melibatkan 20 orang pinter gitu, yang diantaranya itu terdiri dari ya mungkin itu ahli spiritual, orang pinter, ahli agama atau semacamnya kayak gitulah. Nah karena udah melibatkan 20 orang pinter sekaligus gitu kan untuk menetralkan rumahnya, jadi mungkin kekuatannya pun itu udah dijadikan satu gitu kan, jadi itu bisa mengalahkan, mungkin ya itu bisa mengalahkan kekuatan makhluk goib atau kekuatan jin gitu yang ada di rumah itu. Akhirnya bener aja tuh setelah itu ya, gangguan-gangguan yang ada di rumah itu pun bener-bener udah berkurang banget gitu. Yang kali itu ya cuman ada gangguan kecil aja, yang mana gangguannya itu cuman biasanya ya orang-orang itu cuman nyium bau anyir atau bau harum bunga gitu loh.
Dan itu pun biasanya cuman kecium untuk pendatang baru, warga baru, ataupun cuman orang yang sekedar lewat aja. Dan warga pun akhirnya melarang aktivitas di rumah itu karena takut disalahgunakan dengan orang-orang yang gak bertanggung jawab. Dan rumahnya pun itu akhirnya itu ditutupin dengan seng gitu ya. Dan sampai sekarang itu rumahnya emang masih ketutup dan seng, yang katanya juga ya, untuk orang yang pendatang baru yang sebelumnya gak pernah ngeliat rumah itu emang nyangkanya itu di dalam seng itu bukan rumah gitu loh, karena emang bener-bener udah ketutup semua tuh dengan seng sampai sekarang. Oke lah, jadi ini ceritanya soal keluarga yang melakukan pesugihan gitu ya, yang menumbalkan anak kandungnya sendiri, yang tega menumbalkan anak kandungnya sendiri, yang mana setelah itu semua mereka meninggal dan rumahnya itu jadi rumah berhantu gitu ya, yang mana ini warga desa di sana gitu yang jadi nerima getahnya sih, karena kan yang ngalamin gangguan-gangguan itu kan mereka warga desa gitu ya. Oke lah, semoga cerita ini bisa jadi asupan creepy kita semua. Sampai sini aja ceritanya ya. Jadi semoga kalian suka dengan cerita ini. Kalau kalian suka bisa like aja, kalau nggak suka nggak apa-apa, dislike aja. Aku Rizko Wadiono. Bye bye.